Pernah nggak kita bahas di sini tentang tanda-tanda husnul khatimah? Pernah ya kalau nggak salah ya. Yang pertama kan tanda husnul khatimah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Yang kedua, tanda husnul khatimah, orang yang berkeringat di keningnya. Dia meninggal tapi ada keringat di keningnya. Ikut keringat kau memang tak bau bik-bik kau. Sojokna ini memang berkeringat cuma. Rasulullah mengatakan hadis riwayat Imam Ahmad, mautul mu'min bi'irqil jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu ada keringat di keningnya. Pendapat nengok macam itu? Boleh bang? Memang asli keringat ini bang ya? Nah, jarang mungkin cuma. Itu diantara husnul khatimah. Kemudian yang ketiga cuma, walaupun ya, saya mendengar terakhir ya, ceramah dari Ustaz Baswedan Sufyan Baswedan pakar hadis kan. Nah, beliau melemahkan hadis ini. Saya mendengarnya melemahkan hadis ini, yaitu man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah. Siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah jauhkan dia dari azab kubur. Nah, sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Ya. Allah Ta'ala alam. Tapi yang tersebar di masyarakat kita bahwasanya ya, kalau dia meninggal di malam Jumat ataupun di hari Jumat, dia termasuk husnul khatimah. Tapi dia betul-betul meninggal kemana? Indah ya, terjun di jembatan pembangunan. Kalau mau kajian Masjid Raya Faisal, meninggal di Jumat husnul khatimah. Utang lebih banyak kan? Kemudian terjun dari jembatan karena unsur kesengajaan di hari Jumat nih, itu suul khatimah. Karena memang meninggalnya di sini bukan dia yang buat-buat, ya. Tapi memang itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri husnul khatimah, seorang ibu yang melahirkan anaknya. Perjuangan seorang ibu yang melahirkan anaknya. Ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Umar, kalau nggak salah. Dia itu Pak, ingat nih, yang mengatakan kemarin ada hari ibu. Ada hari ibu dalam Islam Bang? Lain. Puasa sodwai tidak sehari cuma semua hari. Bahkan engkau dipanggil, dan ketika engkau salat sunnah panggil Rodini gitu kesini umpamanya, engkau salat sunnah wajib engkau datang menemui ibu. Padahal salat itu cuma hubungan kita dengan Allah, tapi ketika dipanggil sama ibu kita datang. Abdullah bin Umar datang seseorang kepadanya, ya Abdullah, saya menggendong ibuku dari Khurasan, dari Iran sana, untuk menunaikan ibadah haji. Saya gendong dia dari Iran. Tawaf, gendong jangan. Sebagian kita ada kursi roda. Tak pernah poni orang gendong kursi roda kan ada. Pahalanya beda cuma kemasannya itu beda. Sehingga dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah bisa saya membalas jasa kedua orang tua? Kata beliau, apa katanya coba? Satu sakit yang dia rasakan ketika melahirkan engkau belum terbalaskan. Mungkin para suami yang pernah mendampingi istrinya ketika melahirkan, ada yang mungkin tidak sadarkan diri, ada yang mungkin dibelah perut ibunya, ada yang mungkin rambutnya suami ditarik jemaah, Masya Allah saking sakitnya. Allahu Akbar, kita tahu jemaah. Ya, kami pun ada pengalaman di sana. Alhamdulillah punya anak 3, Masya Allah jemaah, semuanya kami dampingi, Alhamdulillah. Tapi beda-beda ya. Dan tadi pas buat panjang, Masya Allah. Nah, seperti itu. Maka pantas Nabi SAW mengatakan tuh kalau meninggal, kata Rasulullah, anaknya yang akan menarik tali pusar ibunya ke surga ya Allah Jalla wa'ala. Nah, cuma itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, seseorang yang meninggal ketika dalam keadaan pertama terkena penyakit taun. Taun ini pernah terjadi ya. Sakit perut, istilahnya sakit perut, dan dia itu menular. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan gharq, tenggelam. Tenggelam ini betul-betul tenggelam bukan karena maksiat.
Ini ada orang dalam keadaan maksiat, Ustaz. Ada enggak, Pak? Ada cuma. Allahu Akbar. Kemudian tertimpa bangunan. Kemudian syahid fi sabilillah. Maka itu semua adalah termasuk husnul khatimah.